Shalom. Renungan kita sore hari ini terambil di dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Semua orang pasti pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Masa-masa di mana kita merasa tertekan menghadapi masalah-masalah kehidupan. Dan dari situasi tersebut, setiap orang dihadapkan kepada respon yang berbeda-beda. Ada yang berusaha mengatasi masalahnya, ada yang pasrah, ada yang putus asa, lari dari masalah, atau bahkan mencari masalah lain. Tapi di sisi lain juga ada juga yang meresponi situasi itu dengan cara percaya, berharap dan datang kepada Tuhan. Sama halnya seperti yang dialami oleh Raja Daud. Daud sosok yang pemberani, kuat, jago berperang, dan dipakai Tuhan secara luar biasa, juga tidak luput dari masalah kehidupan. Salah satu hobi Daud adalah curhat kepada Tuhan melalui mazmur-mazmurnya. Kadangkala dia juga mengekspresikannya dengan cara memainkan alat musik. Ketika dia bersuka cita, dia menulis mazmur. Ketika dia hendak berperang, dia juga menulis mazmur. Ketika pagi dan malam hari dia merenungkan kebaikan Tuhan, dia menulis mazmur. Bahkan salah satunya juga ketika dia sedang dalam tekanan menghadapi musuh-musuhnya. Daud dalam situasi yang dia hadapi menuliskan mazmur ini sebagai bentuk kepercayaan sekaligus permohonannya kepada Tuhan. Nah, teks yang telah kita baca ini masuk ke dalam bentuk mazmur doa ratapan. Bagaimana mazmur ini memperlihatkan adanya kedekatan antara pemazmur dan Tuhan. Dengan begitu pemazmur dapat menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Sama seperti ketika kita cerita kepada sahabat kita, kepada teman-teman kita. Nah, yang menjadi penekanan di sini bukanlah bentuk masalah yang disampaikan oleh pemazmur, tetapi sorotannya adalah kedekatan pemazmur dengan Tuhan lah yang kita garis bawahi. Bagaimana pemazmur ini membangun relasinya, membangun hubungannya dengan Tuhan. Sehingga dia tidak perlu khawatir karena dia mencurahkan masalahnya, dia menceritakan masalahnya kepada pribadi yang bukan saja mendengarkan masalahnya, tapi juga bisa menjadi kekuatan melindungi dia dan bahkan menjadi jalan keluar bagi dia. Nah, ayat pertama dibuka dengan pernyataan pemazmur bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatannya. Dengan pernyataan ini pemazmur seakan-akan mengatakan bahwa Tuhan adalah pribadi yang menerangi hidupnya. Tuhan adalah pribadi yang menyelamatkan hidupnya. Walaupun dia berada dalam dunia yang gelap, namun kehadiran Tuhan dalam hidupnya mampu menghalau setiap kegelapan atau kejahatan yang hendak menyerang dia. Dan bagian ini menjadi dasar dan pusat dari rangkaian teks yang sudah kita baca. Bagaimana Daud melalui pernyataannya menyatakan bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatan. Tuhan adalah pribadi yang berkuasa, sehingga melalui pernyataan ini timbullah dampak, yaitu sikapnya dalam menghadapi masalah. Pada ayat 1 tadi kita sudah baca, dikatakan dia tidak takut, dia tidak gemetar. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya yang dihadapi oleh Daud? Di ayat 2 dan ketiga, Daud menggambarkan keadaan yang sedang ia alami. Dijelaskan bahwa ada banyak musuh yang datang menyerangnya, bahkan timbul peperangan yang harus ia hadapi. Tapi satu hal yang menarik, satu hal yang luar biasa adalah kita melihat sikap dari Daud dalam menghadapi masalah-masalah itu. Di ayat ketiga dikatakan dia tidak takut, bahkan dia tetap percaya kepada Tuhan.
Pada ayat-ayat ini Daud dalam situasi yang sulit tetap menunjukkan sikap percayanya kepada Tuhan. Dia mengungkapkan kepercayaannya terhadap kuasa Tuhan, bahwa walaupun dia mengalami keadaan yang buruk, keadaan yang sulit, tapi dia tidak meninggalkan Tuhan, tapi justru datang kepada Tuhan. Bahkan dikatakan justru musuh-musuhnya lah yang tergelincir dan jatuh. Ini suatu yang menarik. Mengapa demikian? Mengapa pada akhirnya musuh-musuhnya yang jatuh dan tergelincir? Kembali mengacu kepada ayat 1, dasarnya adalah karena Tuhan adalah terangnya, Tuhan adalah keselamatannya, Tuhan adalah pribadi yang menyelamatkannya. Tuhan menjadi kota benteng yang kuat dan dapat diandalkan dalam keadaan yang sulit. Daud percaya kepada Tuhan. Sehingga satu hal yang harus kita pahami bersama, Bapak Ibu Saudara, yaitu apapun permasalahan yang kita hadapi, ketika Bapak Ibu Saudara sedang dalam keadaan sulit, datanglah kepada Tuhan, mengeluhlah, merataplah kepada Tuhan. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa tindakan atau sikap kita datang kepada Tuhan ini didasari oleh iman kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan sebagai bentuk kepercayaan kita, karena kita sadar bahwa Ia adalah terang dan keselamatan kita, pribadi yang berkuasa dan pemilik kehidupan kita. Apa yang menjadi musuh dan lawan kita hari-hari ini? Apa yang menjadi ketakutan kita? Tentunya berbeda-beda. Bagi anak-anak muda, mungkin musuh mereka adalah ketika mereka harus berhadapan dengan masa depan. Takut terhadap masa depan. Apa yang akan terjadi hari esok? Jangan takut teman-teman, jangan takut. Tetap percaya kepada Tuhan, karena Dia punya rencana yang indah untuk kita semua. Mungkin kita tidak bisa melihat apa rencana Tuhan untuk masa depan kita, tapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa, musuh mereka adalah paper, tugas-tugas yang menumpuk. Jangan takut, tetap berusaha semaksimal mungkin. Ketika kalian bingung mau mengerjakan apa, tidak punya ide, berdoalah dan datang kepada Tuhan. Dia sumber hikmat dan dapat memberikan pencerahan untuk kalian, karena Dia adalah terang hidupmu. Untuk Bapak Ibu, orang-orang tua, apa yang menjadi musuhmu hari-hari ini? Sakit penyakit? Atau keadaan ekonomi? Berita-berita politik di dunia? Banyak hal yang dapat membuat kita takut dan khawatir. Tetapi percayalah bahwa Tuhan memegang hidup kita. Dia Tuhan yang sanggup melindungi kita dari sakit penyakit yang menyerang kita. Kuatkan imanmu dan tetap percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Dengan kasihnya yang begitu luar biasa, Dia begitu mengasihi kita. Bahkan Dia juga menyelamatkan kita dari dosa. Bukan saja permasalahan kita dalam dunia ini juga, tapi yang paling penting adalah Dia pribadi yang menyelamatkan kita dari dosa. Tidak ada pihak lain yang mampu melakukan ini selain Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, andalkan Dia dalam hidupmu. Mari percaya sepenuhnya kepadanya bahwa Ia adalah pribadi yang dapat diandalkan dalam hidup ini. Nah, selanjutnya adalah setelah mendeskripsikan masalah yang terjadi, pada ayat ini pemazmur menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Ketika dia menyadari bahwa hanya Tuhanlah tempat dia berharap, sebuah keputusan yang tepat adalah ketika Daud datang kepada Tuhan menyampaikan keinginannya. Apa keinginan Daud? Di ayat 4 dikatakan dia ingin berada di dalam rumah Tuhan, tinggal di dalam rumah Tuhan. Ini bukan saja mengacu kepada sikap jasmani, tapi lebih kepada sikap hati yang mau terus-menerus berada di dalam rumah Tuhan. Daud dalam keadaan yang menerapanya, dia memiliki kerinduan akan rumah Tuhan. Rumah Tuhan di sini juga dapat berarti hadirat Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mengapa ia ingin berada dalam rumah Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan? Di ayat kelima, Daud menyatakan alasannya. Kita akan baca ayat 5, saya akan bacakan ayat 5, dikatakan sebab ini mengacu kepada alasan. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Apalagi Dia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Daud tahu ketika dia berada dengan Tuhan, dia berada dekat dengan Tuhan, diam dalam rumahnya, bahkan melihat keindahan Tuhan, itu semua mampu menimbulkan rasa yang aman dan damai dalam kesusahan-kesusahan yang dia hadapi. Artinya Daud menyadari bahwa dalam keadaannya sekarang bukan hal-hal lain yang ia butuhkan. Dia hanya butuh perlindungan dari Tuhan. Dan yang menjadi jawaban,
satu-satunya adalah dia harus datang kepada Tuhan, berdiam dalam hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi masa-masa yang sulit, mari datang kepada Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kita bisa merasakan ketenangan. Bahkan ada perlindungan dan penjagaan Tuhan. Perlindungan dan penjagaan Tuhan digambarkan bagaikan seseorang yang berada di atas gunung batu. Bisa dibayangkan gunung batu yang begitu tinggi, untuk musuh-musuhnya naik saja susah, apalagi untuk menyerang dia. Dan itulah keadaan aman yang digambarkan Daud ketika ia berada dalam hadirat Tuhan. Dan dalam keadaan itu timbullah sikap Daud, yaitu bersyukur atas kebaikan Tuhan, bersyukur atas perlindungan Tuhan. Dia memuji Tuhan dengan nyanyian dan mazmur-mazmur. Hal yang sama juga bisa kita lakukan ketika kita menyadari bahwa Tuhan telah menolong kita, melindungi kita dari setiap bahaya. Maka seharusnya tindakan kita, sikap kita adalah bersyukur dan memuji Dia. Melalui bagian yang telah kita baca dan renungkan bersama, kita kembali lagi diingatkan bahwa Tuhan adalah perlindungan kita, terang kita, keselamatan kita, gunung batu. Sehingga dengan dasar inilah kita tidak perlu takut dan tetap percaya kepadanya. Karena apapun masalah kita, apapun keadaan sulit yang kita hadapi, ada Tuhan tempat perlindungan kita, Tuhan yang berkuasa dan menjadi pengharapan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.